Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian anak-anakku semuanya pada hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, memberikan keberkahan, kebaikan, dan selalu memberikan perlindungan kepada kalian semua. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, hari ini kita bisa beraktivitas lagi dan mari kita senantiasa mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita senantiasa berdoa, memulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Silahkan anak-anakku semuanya mempersiapkan alat tulisnya, kemudian catat materi-materi yang penting yang ada di dalam video ini. Baik, anak-anakku semuanya, kita masuk ke dalam materinya. Sumber daya alam dan kegiatan pelestariannya. Tema 4D. Tujuan dari pembelajaran ini adalah, yang pertama, supaya siswa dapat mengetahui jenis-jenis sumber daya alam. Yang kedua, siswa dapat mengetahui pentingnya melestarikan sumber daya alam. Yang ketiga, siswa dapat menentukan upaya-upaya pelestarian sumber daya alam. Kita masuk ke submateri yang pertama. Jenis-jenis sumber daya alam. Yang kedua, manfaat tumbuhan. Yang ketiga, dampak tidak ada sumber daya alam. Yang keempat, rencana pelestarian sumber daya alam. Baik, anak-anakku semuanya, segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut sebagai sumber daya alam. Yang pertama kita bahas jenis-jenis sumber daya alam. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang terus tersedia selama penggunaannya tidak berlebihan disebut yang dapat diperbaharui. Seperti sinar matahari, air, udara, tanah, dan lain-lain. Sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada pembentukannya disebut sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya adalah barang-barang tambang, batu bara, minyak bumi, dan seterusnya. Berdasarkan komponennya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, biotik dan abiotik. Biotik berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, atau disebut juga sumber daya alam hayati. Abiotik berasal dari benda mati, contohnya air, tanaman, tanah, minyak bumi, gas alam, dan cahaya matahari. Disebut juga sumber daya alam non-hayati. Selanjutnya yang kedua, manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan yang pertama adalah pengaturan siklus air. Yang kedua, menghasilkan oksigen. Kemudian yang ketiga, bahan dasar obat herbal. Yang keempat, bahan makanan. Yang kelima adalah habitat hidup hewan. Ini manfaat dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya adalah dampak tidak ada sumber daya alam. Dampak yang terjadi ketika tidak ada sumber daya alam, maka polusi udara akan banyak sehingga menyebabkan udara yang ada di sekitar kita tercemar. Selanjutnya adalah terjadinya tanah longsor. Karena
Tidak ada yang menahan tanah, akar-akar pohon yang seharusnya mencengkramnya sudah banyak ditebangi oleh orang-orang. Kemudian terjadinya kekeringan. Selanjutnya obat herbal akan menjadi langka karena sumber daya alam yang ada di tumbuhan tidak tersedia lagi. Kemudian rusaknya habitat hidup hewan. Selanjutnya yang keempat, rencana pelestarian sumber daya alam. Pelestarian hutan. Ketika tidak ada peraturan, manusia sembarangan menebang pohon di hutan, maka yang terjadi sumber daya alamnya akan hilang dan akan mempengaruhi banyak hal. Caranya bagaimana untuk melestarikannya? Gerakan menanam pohon kembali atau reboisasi. Memilih pohon-pohon yang sudah tua, yang sudah besar untuk diambil manfaatnya, kemudian menanam kembali. Sehingga ketersediaan tumbuhan yang ada di hutan itu tetap terjaga. Pelestarian sungai. Banyak orang yang tidak memperhatikan pentingnya atau manfaatnya menjaga kebersihan sungai. Banyak yang membuang sampah sembarangan dan seterusnya, sehingga ketika terjadi bencana, banjir, dan seterusnya, maka banyak orang yang terkena imbasnya. Gerakan membersihkan sungai adalah pelestarian sungai yang bisa kita lakukan. Sehingga kehidupan sungai yang ada di situ akan menjadi terjaga. Ikan-ikan yang di situ bisa hidup dengan baik. Pelestarian pantai. Gerakan membersihkan pantai. Pentingnya kesadaran setiap orang untuk senantiasa membuang sampah di tempatnya. Pantai akan menjadi bersih, menjadi indah. Alhamdulillah, materi pada hari ini cukup sekian. Semoga menambah wawasan bagi anak-anakku semuanya dan bermanfaat bagi kalian. Ustaz cukupkan sekian. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.